Air susu dibalas dengan air tuba. Iya, iya. Ya. Kalau menurut saya biarlah masyarakat yang menilai ya. Tanggapan panjang kok nyantai-nyantai saja kok gimana itu? Ya, ya. Dan umat akan mengatakan, loh, orang kayak Tengku Kori ini kok dijadikan tonggak benteng utama kalangan Ba'alawi ya, nanti memperburuk citra Ba'alawi juga nantinya kan. Betul. Untuk Tengku Kori, ya monggo silahkan. Kalau Anda lulus tes uji Nahwu Syaraf ya, terutama kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, pendalamannya, pemahamannya, hafalannya, terus lulus tes uji pembacaan kitab kuning, agar pemahaman Anda pada makna setiap lafal atau kalimat yang ada di dalam kitab itu tidak melenceng dan sesuai dengan harapan kitab itu sendiri. Nanti Anda sama saya bolehlah kita diskusi atau berdebat dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, yang saya banggakan, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bersilaturahim dengan beliau Al-Ustaz Raden Mas Muhammad Salim Al-Qasimi, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholat Tanjung Sunan Ampel, Cilacap. Sebelum kita mengobrol panjang lebar, tentunya kita berdoa dulu kepada Allah, semoga kita semua yang berkumpul yang di sini, juga beliau selaku pengasuh pondok pesantren serta keluarga besarnya, serta putra dan putri, santri putra dan putri, selalu diberikan berkah, manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Baik saudaraku, langsung saja kita menyapa beliau pada kesempatan kali. Sebelum kita masuk ke dalam obrolan, bahwasanya kami bisa bersilaturahim dalam rangka perjalanan jauh. Itu kemarin beberapa hari yang lalu kita berangkat ke Indramayu, terus malamnya kita menginap, dan pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk sowan dan ngobrol dengan beliau. Sugeng enjing Yai. Nggih, sugeng. Tasih paringan sehat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik saudaraku, diiringi dengan ayunan dari suara para santri, kita pada pagi hari ini akan ngobrol panjang lebar tentang masih berkaitan dengan persiapan beliau memfasilitasi adanya diskusi nasab yang awalnya jenengan akan memfasilitasi Tengku Kori dengan Gus Hasan. Dan insya Allah nanti kita bisa mengambil gambar ya tempat-tempat yang akan dipersiapkan untuk para tamu-tamu undangan istimewa secara internasional, yang kemarin kita sudah mengadakan live secara online, bahwasanya panjenengan akan mengundang dari beberapa negara dan juga tamu-tamu para ulama yang akan menghadiri, mendukung, yang tentunya punya kredibilitas tinggi di bidangnya. Baik Yai. Iya. Namun semalam Yai, saya sempat membuka salah satu media sosial. Ya. Membuka media sosial, dan di situ saya memang jarang aktif di media sosial tersebut. Namun tadi malam Yai, tadi malam saya sempat tertarik gitu kan, karena panjenengan juga ada di Komal tersebut, terus di situ juga ada Tengku Kori. Iya. Saya ikuti, kok ada sesuatu hal yang janggal ya. Iya. Kalau masalah tentang Tengku Kori ini minta akomodasi, itu sih dari awal-awal jauh-jauh hari memang sudah ya. Iya. Namun yang ini saya tanyakan, memang dari panjenengan memang sudah menyiapkan apa yang diminta oleh Tengku Kori belum ini Kiai? Iya, iya. Memang banyak saudara-saudara kita ya dari kalangan
pendukung Kiai Imad dan pendukung Robito Alawiyah ya, yang mendukung terselenggaranya perdebatan akbar ini agar semua cepat clear, cepat selesai dengan baik tanpa ada rekayasa. Jadi karena saking banyaknya ya saudara-saudara kita ya yang tadi malam itu, terutama dari pendukung tesis Kiai Imad ya, itu mengundang saya untuk masuk di live TikToknya. Oh gitu. Nah itu akhirnya saya masuk, yang tujuannya mereka ingin mencari tahu juga ya kesiapan-kesiapan yang saya siapkan demi terselenggaranya perdebatan akbar ini, dan mereka juga bertanya tentang kronologi dari gagasan saya untuk terselenggaranya acara ini semuanya. Nah, terus terang sebenarnya saya ini kan memfasilitasi tantangan perdebatan Tengku Kori kepada Gus Hasan, yang Tengku Kori ini jumlahnya 4 orang ya. Tengku Kori, Kiai Fatah, terus Gus Bapi sama Gus Firman itu yang menantang debat kepada Gus Hasan sendirian. Nah setelah Gus Hasan ini menerima tantangan dan beliau telepon kepada saya untuk bercerita bahwa beliau menerima debat tantangan dan menerima tantangan itu. Nah, terus saya kasih saran sama beliau Gus Hasan untuk meladeni tantangan itu, tapi jangan di live atau di komal-komal ya, atau online begitu. Jadi menerima tantangan itu dengan offline yang nanti akan saya fasilitasi ya, akan saya sediakan tempat untuk kedua belah pihak ini agar bisa melakukan suatu perdebatan yang bisa disaksikan oleh orang-orang banyak, dan ada aturan-aturan perdebatan diskusi yang akan berjalan nanti, yaitu tentunya ada moderator dan sebagainya supaya semuanya clear dan orang pun tahu ya. Dan ketika perdebatan itu nanti ada yang mengatur, semuanya kan nanti akan berjalan dengan baik. Keputusannya pun akan bisa diambil sebagai suatu keputusan yang akan diperlihatkan kepada masyarakat mana yang hak dan mana yang batil begitu. Baik, demikian sebenarnya beliau menceritakan awal mula kenapa beliau berani memfasilitasi adanya rencana diskusi ataupun perdebatan tentang masih berkaitan dengan nasab Alawi. Awalnya memang berarti kan Tengku Muda Kori ya, Tengku Kori ini yang menantang Gus Hasan, ya, bukan Gus Hasan yang menantang Tengku Kori, bukan? Ya, ceritanya begitu. Berarti kan kurang lebih, kurang lebih berarti diantaranya adalah Tengku Kori ini memancing Gus Hasan untuk bisa berdebat ataupun diskusi. Kalau kami sih sebenarnya enaknya diskusi lah ya, bukan debat, tapi diskusi tentang masalah adu argumentasi masalah apa ini namanya ya, batalnya nasab dari klan-klan Ba'alawi yang sekarang saat ini Tengku Kori ini berbelok arah secara 360 derajat ya, itu mengawal dan menjadi benteng paling terdepan bagi para Ba'alawi ataupun para Kabib. Baik Yai, tapi saya lihat Yai, kenapa kok jenengan kok nyantai-nyantai saja gitu ya? Padahal kemarin tadi malam kalau saya sendiri Nun Sewu Yai, Nun Sewu, seandainya saya yang diajak ngomong sama Tengku Kori ini, kemungkinan dari kepala saya ini sudah keluar api Yai. Tapi kok jenengan nyantai saja, diam saja, padahal Nun Sewu sekali. Kita tahu betul ya, kita tahu betul dari awal bahwasanya saya pun tahu bahwa panjenengan memberikan jasa yang luar biasa kepada Tengku Kori. Walaupun mungkin itu tidak diakui oleh Tengku Kori. Namun ternyata ya, air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Kalau menurut saya, biarlah masyarakat yang menilai ya. Tanggapan panjang kok nyantai-nyantai saja kok gimana gitu. Ya karena saya niatnya kan demi kebenaran ya. Betul. Kalau orang niatnya demi kebenaran ya ngapain kita harus marah kan gitu.
Jadi kalau orang tidak punya salah itu apa yang harus menjadi sumber emosi itu kan tidak ada. Ya ketika kalau Tengku Kori marah ya itu hal yang wajar lah mungkin. Karena mungkin ada sesuatu hal ya dia marah. Kita tidak tahu juga mungkin di persyaratan debat itu mungkin ada karena ada uji tes kelayakan debater ya. Yaitu salah satunya adalah tes psikologis, terus tes hafalan alfiahnya, terus pemahaman dan pendalaman tentang alfiahnya yang nanti akan dites langsung ya. Terus nanti akan dites pembacaan kitab kuningnya begitu. Dan ini yang mengetes 5 pakar, para ahli nahwu syorof dari pondok-pondok pesantren yang berbasis nahwu begitu. Lah mungkin karena tes itu agak ini mungkin ya agak memberatkan kemungkinannya. tetapi adanya tes uji layak itu kan masukan dari para pakar kepada saya ya, dan saya kira saya pandang itu bagus ya, memang harus kita laksanakan karena tidak mungkin kita akan mendatangkan debater-debater yang tidak memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Nah, sedangkan kita mengundang para akademisi, akan mengundang profesor doktor, terus pakar-pakar filolog, pakar DNA, ya, pakar nahwu sorof, ya, pakar fikih, ya, itu akan kita undang semua, dan para santri-santri yang memang mereka ini berbasis sudah menjadi tim-tim batul masyail ya di kalangan pondok pesantren. Nah, ini yang kita takutkan kalau dia tidak layak ketika membaca kitabnya nanti kok salah. Ini biasa kalau di pondok pesantren takut disorakin gitu, sehingga nanti kalau psikologisnya tidak kuat akhirnya marah emosi kan, karena kita belajar dari perdebatan Banten. Ketika dia marah emosi nanti yang kita takutkan memancing kericuhan yang di luar. Nah, jadi harus benar-benar ahli begitu. Nah, ketika memancing kericuhan yang di luar ini kan tidak diperbolehkan. Jadi kita mengantisipasi semua itu. Oleh karenanya kita mengadakan tes uji layak kepada para debater. Bukan hanya untuk Tengku Kori saja, untuk semuanya. Gus Hasan juga semuanya akan kita tes semuanya. Begitu. Okay. Ini persyaratan kemasukan dari para pakar nahwu dengan ahli psikolog lah begitu. Baik ya, tapi kami pun sangat setuju ya kalau seandainya ini bisa terlaksana betul-betul, dan kami berharap betul ya, kami di akar rumput mendapatkan masukan-masukan dari saudara-saudara kami bahwasanya polemik nasab Alawi ini harus segera diselesaikan. Ya, karena apa? Karena ini adalah memicu, bisa dikatakan memicu efeknya, dampaknya dampak di masyarakat ya. Dampaknya di masyarakat yang efeknya ini sangat tidak baik gitu kan. Dari kita melihat pengalaman pada dulu perdebatan di Banten ya, karena memang itu adalah sebuah perdebatan, akhirnya suasananya bukannya di situ membahas tentang nasabah Alawi, tapi ternyata di situ membahas entah kemana-mana ya, entah kemana-mana yang diomongkan itu kemana, kesana kemari, ternyata betul sekali ya. Sempat kan ada suasana yang memuncak, yang pada saat itu siapa itu ya yang dari Abu Ya Qurtubi. Iya, Abu Ya Qurtubi itu yang sampai ngomong diam kamu gitu kan, diam saudara gitu kan. Itu kan saya juga melihat sempat ada beberapa orang yang sampai berdiri ya. Jadi memang suasana yang panas kan, dan kita harapkan diskusi nasab yang akan diselenggarakan, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Bumi Sholatan yang Sunan Ampel ini dengan sejuk, dengan damai ya, dengan suasana kepala dingin. Iya, betul. Jadi persyaratan-persyaratan yang panjenengan persiapkan atas masukan-masukan dari para ahli, para pakar, ini tentunya harus diterapkan. Namun begini ya, Indonesia sekali ya. Mungkin di sini saya akhirnya banyak bicara ya. Ya mohon maaf. Kemungkinan Tengku Modakori dulu ya. Ini mungkin nantinya bisa jadi pertimbangan panjenengan dan juga para pakar. Dulu memang saya pernah mendengar langsung Tengku Modakori pernah mengalami kecelakaan. Yang akhirnya mengakibatkan sedikit
ya mungkin yang namanya orang kecelakaan ya, sekecil apapun saraf ada yang mungkin rusak gitu. Iya, iya. Jadi ya mungkin itu menjadi pertimbangan tersendiri ya. Iya, makanya harus ada uji tes kelayakan. Karena yang kita takutkan seperti kejadian di Banten itu ya. Betul. Nah, jadi menimbulkan suatu kericuhan yang tidak kita inginkan. Apalagi ini skupnya kan cukup lebih besar ya. Dan kita terbuka, tidak di ruang tertutup. Kita di ruang terbuka. Kalau di Banten itu kan ruang tertutup kan. Nah, kita di ruang terbuka begitu. Jadi agar semuanya bisa menyaksikan secara langsung, tidak ada tutup-tutupan, itu tidak ada. Terus kitabnya nanti akan tidak boleh membawa kitab yang tidak ada artinya ya. Kitab yang dibawa adalah kitab hujah yang mereka miliki untuk melawan hujah dari kitab-kitab yang dibawa oleh tim yang lainnya begitu. Baik, juga semalam sempat saya dengar ya, sempat saya dengar ya. Kemungkinan kalau menurut penilaian saya gitu, begitupun sama di saat Tengku Kori ya dulu membela Kiai Haji dan sekarang berbalik arah membela Pak Alawi, adabnya itu nggak ada sama sekali ya. Iya. Dulu pun seperti itu, sekarang pun seperti itu, sama gitu kan. Jadi kalau menurut saya tidak layak, menurut saya loh ya, menurut pribadi saya, Tengku Kori ini walaupun toh mungkin menjadi benteng paling terdepan bagi klan Pak Alawi, kalau menurut saya Tengku Kori ini tidak masuk dalam kategori orang yang untuk berdiskusi tentang masalah nasab ini, yang tentunya pemicunya adalah memicu panasnya isi kepala gitu. Yaitu kalau kita lihat dari biografinya ya, atau latar belakangnya yang selama ini dia lakukan ya ketika ada di pihak Kiai Mat dan terus sekarang berpindah ke pihak Robitul Alawiyah. Tapi begini, kami ini kan nanti terdiri dari tim-tim ahli ya. Tim-tim ahli ini nanti juga akan menghubungi Robitul Alawiyah ya, ada orang-orang yang akan kita utus ke sana untuk meminta juga kesediaan mereka hadir ya, atau kalau mereka tidak bisa hadir meminta juga kepada mereka itu memberikan suatu keterangan apakah Tengku Kori ini bisa layak dijadikan perwakilan perdebatan mereka begitu. Ini kan nanti berkaitannya dengan Robitul Alawiyah ya. Betul. Jadi kami akan meminta pendapat dari Robitul Alawiyah nantinya ketika kalau mereka bisa hadir alhamdulillah, atau mengutus langsung dari tim debater dari Robitul Alawiyah. Seandainya tidak bisa, kok kejadian itu seperti di Banten kan mereka tidak bisa hadir ya dan tidak mewakilkan. Ini kami meminta suatu pendapat dari mereka kalau bagaimana kalau mereka diwakilkan kepada Tengku Kori begitu. Nah nanti ini kan keputusannya sama Robitul Alawiyah juga. Nah ini kan kami bukan hanya tes uji kelayakan hafalan alfiyah psikolognya juga, kami juga meminta pendapat dari Robitul Alawiyah agar mereka memberikan rekomendasi perwakilan resmi kepada Tengku Kori. Nah, seandainya nanti kan itu ada pada Robitul Alawiyah. Seandainya Robitul Alawiyah memang mempercayakan kepada Tengku Kori, yaitu sangat bagus ya. Tinggal nanti uji kelayakan. Tapi seandainya Robitul Alawiyah kok tidak mempercayakan, memberi rekomendasi kepada Tengku Kori ya, dengan kemungkinan ya yang diceritakan tadi itu ada kekurangan sedikit tentang mentalitasnya ya, perdebatan ini akan saya kembalikan lagi ke para tim penyelenggara begitu, apakah bisa dilanjut atau tidak kan begitu, karena kita ini kan keputusannya mengikat, ada keputusan dari hasil diskusi atau debat tentang hujah-hujah ilmu nasab dan ada juga keputusan dari ahli filolog. Ada juga keputusan dari pakar DNA, ada keputusan dari pakar ahli fikih ya, dan keputusan itu semua ditandatangani dan diberi rekomendasi stempel resmi yang nanti akan dibener jadi satu, terus nanti akan disiarkan lewat pers, yaitu televisi nasional dan majalah, koran, para YouTuber ini semuanya, sehingga dia akan mengikat, dan setelah itu bendel itu akan kami serahkan kepada pemerintah
ya, dan akan kami ajukan juga ke para Nakobah internasional begitu hasil keputusan dari perdebatan yang memang benar-benar disetujui oleh kedua belah pihak begitu. Baik, baik. Eh, Tadi pemaparan dari beliau tentunya ini menjadi pertimbangan yang sangat-sangat penting ya, karena nanti hasil akhir dari diskusi nazab yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Umi Sholawat yang Sunan Ampel ini adalah keputusannya sangat mengikat, final untuk menuntaskan adanya polemik nazab klan Ba'alawi yang sampai detik ini belum usai. Dan akhirnya tadi disampaikan juga bahwa apabila perdebatan ini usai, nanti akan diputuskan, dan keputusan itu akan diserahkan kepada pemerintah, kepada kemungkinan yang berkaitan, baik itu dari Nakobah internasional juga ya, akan diserahkan ke Nakobah internasional. Kalau memang seperti itu tujuannya, Kiai, jadi saya gimana itu ya? Ini sangat berat, Kiai. Seandainya, kalau menurut kami, wacana kami ini bukan dari ahli ronsen kayak saya, karena saya bukan ahli ronsen ini ya. Dari akal pikiran saya, pertimbangan saya, kok kayaknya kemungkinan besar Robito Alawiyah ini tidak akan memberikan rekomendasi kepada Teguh Qori, ya. Karena kami mendapatkan kabar gini, para habaib ini pun terbelah menjadi dua bagian, ya. Gitu ya. Ada yang pro ke Teguh Qori, ada yang tidak setuju dengan Teguh Qori. Dan itu pun sudah sangat terlihat di sosial media. Gitu. Jadi ya gitulah adanya. Jadi untuk kedepannya, Kiai, yang kita harapkan harapan panjenengan dengan memfasilitasi yang awalnya hanya antara Teguh Qori dengan Gus Hasan ini, terus kemudian berkembang dengan wacana-wacana yang terus berkembang dari para pakar, dari para ahli, masukan-masukan yang begitu luar biasa menurut saya, dan ini bisa terlaksana dengan harapan adalah berakhirnya polemik nazab sampai ke akar sosial masyarakat. Monggo untuk panjenengan ya, panjenengan memberikan, bisa dikatakan ini closing statement dari panjenengan agar ini bisa terlaksana. Monggo, Kiai. Tentunya semua ini bisa terlaksana dengan baik kalau memang kedua belah pihak ini sepakat semuanya ya. Dan yang paling penting, kesepakatan itu pun harus lulus uji juga. Kalau nggak lulus uji juga nggak bisa terlaksana kemungkinan ya. Yang jelas begini, saya itu memfasilitasi ya tantangan debat Teguh Qori sama Gus Hasan, kan begitu. Dan saya bukan mengadakan acara atau penyelenggara tanpa ada asal usul yang tidak jelas ya. Jadi ketika saya memfasilitasi itu sebenarnya ini kan Gus Hasan dan Teguh Qori itu berterima kasih ya. Karena ketika orang berani memfasilitasi itu kan bukan hanya tempat, ya, tapi menyediakan konsumsi makanan yang begitu banyak. Lah, konsumsi makan itu nanti berapa ribu orang yang hadir, ya. Nah, itu kan sudah begitu banyak begitu. Dan jadi, itu ditanggung oleh yang bertempatan. Saya menanggung itu saya sendiri begitu. Lah, terus kalau ada permintaan Teguh Qori tahu-tahu minta duit yang tadi katanya informasi 15 juta jadi naik 30 juta untuk teman-teman. Nah, ini kan sudah keluar dari konteks ya. Seharusnya kalau memang Teguh Qori ini seorang pejuang sejati ya, yang dia berani mati membela nasabnya Pak Alawi, seharusnya tidak perlu dana. Betul. Seharusnya dia malah ikut membantu. Kiai, terima kasih panjenengan sudah ini kami bantu untuk terlaksana semua ini acara ini. Seharusnya ya. Nah, jadi menjadi hal yang tidak wajar ketika dia menantang debat dengan Gus Hasan, terus saya sediakan fasilitas, tahu-tahu kok minta bayaran, minta duit. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak wajar, terkecuali kalau itu inisiatif saya sendiri. Itu berbeda.
Begitulah kalau modelnya seperti ini ya tidak ada orang yang mau menyediakan tempat fasilitas kan begitu. Nah, jadi saya kira itu menjadi PR bagi Tengku Kori ya untuk menjaga sikap atau tidak membuat framing yang bermacam-macam ya. Apalagi dia katakan kalau masih kismin katanya jangan begitulah ya. Nanti orang kan tahu ya, tahu kehidupan ekonomi kita begitu. Nanti kalau saya bilang dikira nanti saya sombong kan begitu. Dan saya juga ini bersama tim itu tahulah ya masalah itu semua tentang akomodasi untuk perjalanan, untuk pesangon kita tahulah, ndak usah dibicarakan. Kalau saya bicarakan, contohnya Tengku Kori, Anda minta berapa? 30 juta saya kasih, itu penghinaan. Ya, itu nanti penghinaan dan menjadi lahan bisnis jadinya, ya. Karena apa? Karena persepsi orang kan banyak sekali ini. Betul. Oh, jadi perkara nasab para habaib ini menjadi ladang bisnis para debater-debater. Betul. Nah, ini maksud tujuannya apa? Kan nanti menggiring ke situ semuanya, ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh dipertanyakan. Nah, kalau memang dia sanggup katakan sanggup, kalau tidak sanggup katakan tidak sanggup, begitu. Jadi harus bisa dimengerti oleh Tengku Kori dan kawan-kawan ya bahwa terselenggaranya acara ini itu bukan inisiatif saya, tapi saya memfasilitasi tantangan debat Tengku Kori kepada Gus Hasan agar semua bisa terkendali dengan baik dan dapat dilihat secara benar sesuai dengan metode diskusi yang ada di negara kita ini begitu. Nah, terus memang tadi malam dalam Kemal itu Tengku Kori sempat marah-marah sama saya. Saya tidak akan pernah terpancing karena prinsip para kiai, para ulama di Nusantara ini dia tidak akan meladeni dan melayani orang-orang yang seperti itu ya, karena ada watak dan sifat atau ada ini yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, itu kan menunjukkan nanti seperti anak kecil bahwa ulama itu kan panutan. Jadi setiap apa yang akan dia katakan harus disusun dengan rapi, tidak boleh serampangan. Nah, itu disebut ulama. Tapi kalau orang yang mengaku ulama itu beda lagi kalau mengaku ulama. Jadi ini sangat riskan sekali. Nanti kan masyarakat tahu. Makanya kenapa saya tidak terpancing ya? Apa yang menjadi sebab saya terpancing kan tidak ada. Ya kalau Tengku Kori marah-marah ya itu urusan Tengku Kori lah ya. Karena tidak ada yang dirugikan bagi saya. Ketika Tengku Kori seandainya ada penghinaan terhadap pondok pesantren yang saya miliki ya, terus penghinaan terhadap diri saya, itu urusan Tengku Kori ya. Kita itu kan apabila kita dihina oleh seseorang, disakiti baik secara lisan ataupun tangan dan hal apapun, itu justru kalau menurut sabda Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kan. Nah, jadi gratis ini kan begitu ya. Makanya nanti orang akan tahulah ya. Cuman harapan saya kepada Tengku Kori untuk bersikap yang baik, yang bagus sehingga tidak menjatuhkan harga dirinya. Karena kalau Tengku Kori seperti itu, nanti harga dirinya akan jatuh di hadapan umat. Dan umat akan mengatakan, loh, orang kayak Tengku Kori ini kok dijadikan tonggak benteng utama kalangan Ba'alawi ya, nanti memperburuk citra Ba'alawi juga nantinya kan. Nah, seperti Ba'alawi itu tidak bisa mencari para orang-orang yang pakar ahli ilmu yang benar-benar ahli ya, sampai orang-orang yang bermental seperti ini dijadikan tameng itu. Tapi saya yakin nanti kalau Tengku Kori tidak bisa merubah diri, akhirnya ya dari kalangan Ba'alawi sudah tidak percaya dengan dia, dan bahkan dari kalangan Ba'alawi nanti pun akan malu. Ya, akan malu sekali mempercayai sesuatu hal yang sangat penting kepada orang-orang yang memang mentalnya terganggu begitu. Ini. Baik, terima kasih Kiai. Oh iya, ini sedikit monggo. Tadi malam kan Tengku Kori itu menantang saya debat ya. Kalau menantang saya debat, tes uji layak dulu ya, karena di kalangan ulama pondok pesantren itu dia tidak akan mau berdebat kepada orang yang tidak ahlinya ya. Apa yang akan diperdebatkan? Nah, kalau memang
Tengku Kori bisa lolos tes uji kelayakan sebagai debater. Nanti hafalan alfiahnya kita tes bolak-balik ya, terus pendalamannya ya, pemahamannya ya, terus pembacaan kitabnya. Nah itu baru boleh nanti. Jadi kalau di tanah Jawa itu ada persyaratan-persyaratan yang kalau tidak nanti kita meladeni orang-orang yang dia tidak jelas asal usulnya, terus nanti yang gila malah kita kan. Karena seseorang itu ketika meladeni orang-orang yang tidak memiliki kapasitas kemampuan itu, justru yang disalahkan itu yang meladeninya, bukan yang tidak memiliki kemampuan itu. Ibarat kata orang seperti itu kok diladeni kan gitu. Nanti akan memperburuk citra ulama Nusantara. Jadi ulama-ulama di Jawa itu semuanya itu enjoy dan tidak ada yang diresahkan ya. Mereka semua bisa berpikir dan menggunakan ilmu, cuman mereka mungkin belum ke masyarakat secara totalitas seperti itu. Ya, oleh karenanya untuk Tengku Kori ya monggo silahkan, kalau Anda lulus tes uji Nahwu Syaraf ya, terutama kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, pendalamannya, pemahamannya, hafalannya, terus lulus tes uji pembacaan kitab kuning, agar pemahaman Anda pada makna setiap lafal atau kalimat yang ada di dalam kitab itu tidak melenceng dan sesuai dengan harapan kitab itu sendiri. Nanti Anda sama saya bolehlah kita diskusi atau berdebat dengan saya. Begitu Tengku Kori. Jadi jangan membuat sesuatu hal yang akhirnya menjatuhkan nama Anda ya. Monggo silakan Tengku Kori ya, besok lulus uji atau tidak. Terima kasih Kiai atas bincang-bincang pada kesempatan pagi hari ini. Kami di waktu yang suasana yang begitu sejuk ya, di lingkungan Pondok Pesantren Bumi Sholawat dan Sunan Ampel, kita bisa mengobrol panjang lebar, konfirmasi langsung juga dengan panjenengan bahwasanya beliau adalah memfasilitasi memfasilitasi adanya diskusi tantangan Tengku Mudakori kepada Gus Hasan. Namun dari obrolan yang panjang ini, tentunya ini akan menjadikan edukasi. Kami harapkan menjadi edukasi bagi masyarakat luas, baik itu para muhibin ataupun orang-orang yang pro tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mari kita bijak dalam menilai seseorang, bagaimana karakternya, bagaimana mereka, karena intinya adalah Tengku Mudakori ini adalah menjadi benteng terdepan bagi Pak Alawi. Pantaskah Tengku Kori dijadikan orang yang akan membela nasab klan-klan Pak Alawi? Semoga obrolan kita pada pagi hari ini bisa memberikan edukasi dan bermanfaat untuk kita semua. Walafu minkum, apabila banyak kesalahan atau kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidayah selalu taqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.